Welcome back to Carvaganza and let's talk about cars. Setelah memulai debutnya pada awal tahun lalu di Singapura, kali ini all new Porsche Macan EV akhirnya mendarat di tanah air dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen khususnya kendaraan elektrifikasi di segmen premium. Nah, generasi yang terbaru yang dihadirkan oleh Porsche Macan EV ini adalah sesuatu yang memang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Seperti apa pembaruan yang ditawarkan oleh all new Porsche Macan EV ini? Stay tune di Carvaganza, let's talk about cars. Apa yang ditawarkan oleh Porsche Macan EV ini memang benar-benar fresh, benar-benar segar. Karena dari eksteriornya kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah sebuah kendaraan listrik murni atau kendaraan elektrifikasi murni yang memang menawarkan pengalaman berkendara yang khas Porsche. Kita juga bisa melihat dari fascia depannya yang kini sangat identik dengan kendaraan listrik dan juga desain lampunya juga sudah menggunakan bahasa desain kendaraan listrik yang juga diterapkan pada Porsche Taycan. Selain itu, Porsche Macan EV ini juga menghadirkan kesan-kesan sporty pada eksteriornya. Kita bisa melihat dari lekuk pada kap mesinnya yang juga berfungsi sebagai aerodinamika untuk kendaraan. Nah, di bagian bawahnya juga kita bisa melihat terdapat aero kit aktif yang dapat disesuaikan dengan mode pengendaraan ataupun kondisi-kondisi yang memang membutuhkan air intake ini bekerja. Jadi terdapat di bagian bumper, di bawah bumper ini, dan juga terdapat di bagian bawah lampu ini. Oke, sekarang kita akan melihat bagian sampingnya. Let's go. Nah, di atas kertas, Porsche Macan EV ini memiliki dimensi yang lebih melar dari panjang serta tinggi yang lebih panjang dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi hal tersebut menunjukkan sebuah desain yang jauh lebih signifikan. Kita bisa melihat di sini terlihat lebih rendah, terlihat lebih landai, dan ini memberikan kesan SUV urban yang lebih kental pada all new Porsche Macan EV ini. Tapi jika Anda ingin memberikan kesan yang lebih sporty lagi atau lebih SUV lagi pada Porsche Macan EV ini, Anda bisa melakukan personalisasi atau melakukan penyesuaian opsional mulai dari velg hingga pada penyematan roof rail yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, keempat rodanya sendiri dibekali atau dihiasi dengan velg dengan berbagai desain yang bisa disesuaikan juga hingga ukuran 22 inci maksimalnya. Dan hal tersebut tentu saja memberikan kesan yang jauh lebih SUV lagi, lebih sporty lagi pada all new Porsche Macan EV ini. Nah, sementara itu port chargernya tersedia di samping kiri dan samping kanan kendaraan yang bisa dibuka secara swipe seperti ini, dan dia akan tertutup secara otomatis ketika konsumen selesai mengisi daya dan kendaraan berjalan. So, kita akan lihat bagian belakangnya. Sentuhan sporty juga terlihat pada Porsche Macan yang di bagian belakangnya kita bisa melihat masih ada sentuhan-sentuhan aero kit dan tidak ada knalpot karena ini adalah sebuah EV. Dan kita akan melihat bagaimana ruang bagasinya. Wow, cukup luas dan kita bisa mengatur tinggi rendah suspensi dari bagian sini. Nah, selain di bagian belakang ini, kompartemen atau ruang penyimpanan juga ada di bagian bawah kap atau di depan. Jadi itu mungkin untuk barang-barang yang jauh lebih ringkas, termasuk untuk kabel charger dari Porsche Macan EV ini. Sekarang kita akan melihat bagian dalamnya. Let's go. Nah, ini adalah bagian dalam atau kabin dari all new Porsche Macan EV. Posisi duduknya masih commanding seperti layaknya sebuah SUV dan bisa diatur secara elektrik sesuai dengan preferensi dari pengendara. Nah, seluruh pengaturan mode berkendara terdapat pada bagian lingkar kemudi, ada drive mode, dan juga untuk mengatur fitur-fitur lainnya termasuk fitur hiburan, dan juga tersedia untuk cruise control. Sementara itu untuk tuas transmisinya tersedianya di bagian dashboard seperti ini. Jadi ini
Mungkin seperti untuk alasan keamanan, jadi nggak kesenggol-senggol dengan penumpang di sebelahnya. Di samping itu, seluruh kabinnya juga sudah kulit, sudah pasti karena ini adalah Porsche Macan EV dan ini sudah bisa dipesan atau dipersonalisasi sesuai dengan keinginan konsumen, mulai dari material kulit, warna hingga lain-lainnya, termasuk panoramic sunroof. Ini juga salah satu paket opsional yang bisa dipilih oleh konsumen. Ruang penyimpanannya cukup banyak, ada di konsol tengah, ada di glove box ini juga. Nah, hingga ke bagian door trim, masing-masing door trim. Selain itu, pengendara juga akan disuguhkan dengan layar cluster meter, curve display, berukuran 10,6 inci, full digital, dan kita bisa melihat seluruh informasi kendaraan, termasuk maps, dan juga informasi daya baterai, jarak tempuh, dan lain-lain selayaknya sebuah cluster meter. Nah, untuk layanan hiburan terpusat pada layar di bagian tengah, berukuran 12,9 inci, dan juga sudah bisa diakses melalui Apple CarPlay atau Android Auto. Untuk penumpang di depan juga akan ke bagian layar berukuran sama 10,9 inci yang memberikan pengalaman yang lebih private lagi untuk mengakses layanan-layanan hiburan di ruang penumpang depan ini. Nah, di bagian baris keduanya ini atau baris belakangnya, ruangnya cukup lega untuk penumpang. Ruang kakinya bisa kita lihat sangat luas, ruang kepala juga cukup tinggi, dan terdapat armrest yang juga tersedia cup holdernya dan memberikan sebuah pengalaman yang lebih nyaman lagi untuk penumpang di baris kedua ini. Dan memang cukup lega karena, nah, lihat, kita bahkan bisa melipat kaki di baris kedua ini. Ya, Porsche Indonesia menghadirkan dua pilihan varian atau model untuk Porsche Macan EV ini. Yang di sebelah saya ini adalah Porsche Macan EV4 dan yang varian teratasnya adalah Porsche Macan EV Turbo. Keduanya sama-sama dibekali dengan baterai berkapasitas 100 kWh, tapi ada perbedaan antara angka performa dan juga jarak tempuh pada kedua model tersebut. All New Porsche Macan EV telah resmi dipasarkan dengan bandrol mulai dari 2,490 miliar off the road. Dan harga tersebut belum termasuk dengan biaya opsional untuk eksterior, interior, dan juga fitur-fitur lainnya. Nah, demikianlah ulasan kami tentang All New Porsche Macan EV generasi terbaru ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan referensi baru untuk konsumen SUV atau kendaraan segmen premium di tanah air. Jika ada hal yang ingin Anda sampaikan di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Carvaganza dan juga di Official Auto. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Carvaganza, let's talk about cars.